Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas patch note 1.8.42. Oke, yang pertama di sini ada Dairot di adjust ya. Jadi gameplay Dairot itu menjadi lebih mudah setelah penyesuaian atau di revamp. Namun membuatnya lebih lemah saat di laning. Muntun ingin membuatnya menjadi kuat di early dan mid game seperti sebelumnya yang di original server. Pasifnya di adjust, jadi meningkatkan pemulihan dasar dari circle strike-nya dan mengurangi rasio pemulihan berdasarkan damage yang diberikan. Ini tidak tertulis berapa ya. Skill 2-nya di buff, untuk cooldown-nya naik ya dari 9 detik menjadi 12 detik. Dan untuk pengurangan defense kepada hero lawannya disesuaikan. Yang sebelumnya 30% sampai 75% menjadi 50% sampai 70%. Naiknya jauh tuh di early game ya, tapi di late game turunnya cuma 5% doang. Dan untuk damage death blow-nya itu naik, yang sebelumnya 360 sampai 510 menjadi 450 sampai 560. Untuk skill 3-nya di nerf ya, base damage-nya dikurangi, yang sebelumnya 650 sampai 1250 menjadi 550 sampai 1150. Berikutnya ada Sylvana Revamp di adjust ya. Jadi menyesuaikan beberapa nilai ultimate Sylvana menjadi skill 2-nya untuk meningkatkan performanya di EXP laner. Skill 2-nya di buff untuk base shield-nya naik, yang sebelumnya 250 sampai 400 menjadi 300 sampai 550. Tapi ultimate-nya di nerf ya, untuk peningkatan lifesteal-nya dikurangi, yang sebelumnya 40% sampai 60% menjadi 30% sampai 50%. Oke, berikutnya ada Masya di nerf lagi ya. Masya itu terlalu diuntungkan dengan peningkatan defense-nya, sehingga Muntun sedikit mengembalikan peningkatan daya tahannya dan mengurangi kekuatannya di early game. Untuk pasifnya di nerf ya, peningkatan atribut dengan 2 bar HP-nya itu turun dari 25% menjadi 20%. Dan peningkatan atribut dengan 1 bar HP-nya turun dari 50% menjadi 40%. Skill satunya juga di nerf, jadi peningkatan attack speed-nya yang sebelumnya kan 50% di semua level, sekarang mulai dari 25% sampai 50% berdasarkan level. Dan untuk pemulihan HP-nya dikurangi, yang sebelumnya 10 sampai 40 menjadi 5 sampai 30. Oke, berikutnya ada Lancelot di adjust ya. Jadi Lancelot itu akan menjadi lebih kuat jika dia menggunakan equipment damage. Skill 2-nya di adjust ya, untuk base damage-nya dikurangi, yang sebelumnya 165 sampai 330 menjadi 165 sampai 265. Dan untuk bonus physical attack tambahannya yang sebelumnya 130% di semua level, sekarang menjadi 130% sampai 155% berdasarkan level. Berarti ini di buff ya. Untuk ultimate-nya di adjust, base damage-nya itu dikurangi, yang sebelumnya 400 sampai 800 menjadi 350 sampai 500. Untuk total bonus physical attack-nya yang sebelumnya 150% di semua level naik menjadi 170% sampai 200%. Oke, berikutnya ada Yin di buff ya. Yin sedikit lemah tanpa ultimate-nya, sehingga Muntun ingin Yin dapat menggunakan ultimate-nya sedikit lebih cepat. Jadi untuk ultimate cooldown-nya diturunkan, yang sebelumnya 60 sampai 50 detik menjadi 48 sampai 40 detik. Ya elah, cuman gitu doang buff-nya guys. Berikutnya ada Brody di nerf ya, sedikit mengurangi kemampuan Brody dalam memberikan damage. Jadi basic attack-nya nih yang di nerf ya, damage-nya dikurangi, yang sebelumnya 140% total physical attack plus 45 dikali level hero turun menjadi 135% total physical attack plus 40 dikali level hero. Berikutnya ada hero baru Cici untuk skill satunya di nerf ya. Jadi persentase damage berdasarkan HP targetnya itu dikurangi, yang sebelumnya 3,5% sampai 5,5% turun menjadi 3,5% sampai 5%. Dan ada efek baru, yaitu bisa memberikan 20% damage tambahan ke minion, lebih cepat nge-clear minionnya. Berikutnya ada Joy di nerf ya. Joy terlalu sering menggunakan ultimate-nya, sehingga Muntun ingin player lebih berhati-hati saat menggunakan ultimate-nya Joy.
Nah, jadi ultimate-nya yang di nerf ya, untuk cooldown-nya naik, yang sebelumnya 24 detik di semua level, sekarang menjadi 32 detik di semua level. Ini karena sekarang Joy cuman butuh 1 stack udah bisa ulti kan. Oke, berikutnya ada Barats di buff ya, jadi sedikit meningkatkan durabilitasnya Barats. Untuk pasifnya aja yang di buff, untuk peningkatan defense-nya naik, yang sebelumnya 2-8 menjadi 4-10. Berikutnya ada Nolan di nerf ya. Muntun ingin memberikan kesempatan ke hero lain untuk menghindar dari Nolan sambil meningkatkan performanya dalam membersihkan lane. Pasifnya di nerf ya, efek slow-nya dikurangi yang sebelumnya 30% menjadi 15%. Dan ada efek baru, yaitu bisa memulihkan energi tambahan setelah mengenai minion dengan pengaktifan retakannya. Untuk pemulihan energinya dikurangi dari 15 menjadi 10. Apakah Nolan sekarang dipaksa jadi main di XP laner? Oke, berikutnya ada item Dominant Ice di Adjust. Muntun ingin Dominant Ice memiliki efek counter yang serupa untuk fighter dan marksman yang bergantung pada attack speed. Jadi untuk pasif unik Articorp-nya di Adjust, yaitu di persyaratan pengaktifannya. Yang sebelumnya kan akan aktif pada hero lawan di sekitar ya. Jadi kalau kita dekat dengan orang yang menggunakan Dominant Ice, otomatis nanti kita udah langsung terkena efek pasif uniknya. Tapi yang sekarang itu akan aktif pada penyerang saat menerima damage. Jadi untuk pasifnya itu bisa diaktifkan dari jarak yang jauh. Misalkan kalau kalian ketemu hero marksman yang tembaknya jarak jauh kayak Layla tuh. Kalau dia jauh dari kita, yang sebelumnya kan dia tidak akan menerima pasif dari efek Dominant Ice ini kan. Jadi bisa dibilang untuk efek Dominant Ice yang baru ini efektif banget untuk nge-counter hero-hero yang punya basic attack ataupun skill jarak jauh ya. Kemudian untuk pengurangan attack speednya juga naik ya, dari 70% menjadi 80%. Dan untuk pasif unik life band-nya itu juga di-adjust untuk persyaratan pengaktifannya. Yang sebelumnya aktif pada hero lawan di sekitar, sekarang aktif pada penyerang saat menerima damage. Berikutnya ada item Black Ice Shield di-adjust untuk pasif unik Articorp-nya. Ini juga sama untuk persyaratan pengaktifannya, yang sebelumnya aktif pada hero lawan di sekitar, sekarang akan aktif pada penyerang saat menerima damage. Dan untuk pengurangan attack speed-nya itu naik dari 85% menjadi 90%. Berikutnya ada perubahan pada turtle ya. Jadi Muntun menambahkan notifikasi global selama 10 detik sebelum turtle muncul untuk mengingatkan player agar menggunakan sungai untuk pertarungan turtle. Muntun juga menyesuaikan logika stack dari efek peningkatan movement speed di sungai. Untuk peningkatan movement speed sekarang lebih tinggi, namun peningkatan di setiap stacknya berkurang. Berikutnya di perubahan Scavenger Crab, mengembalikan penyesuaian yang dilakukan pada lokasi spawn Scavenger Crab. Sekarang Scavenger Crab lebih dekat ke satu sisi, namun sisi lainnya dapat mengeliminasinya dengan lebih aman dari semak-semak. Berikutnya di penyesuaian lainnya, menyesuaikan arah default flicker dari arah hero menghadap menjadi arah joystick.